Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madu Tihapsari dengan NIM G1S124003. Pada kali ini, saya akan membahas materi farmakologi terkait benzodiazepin. Benzodiazepin ini adalah kelompok obat yang populer karena efek sedatif ringan pada dosis ansiolitik. Tidak seperti barbiturat, benzodiazepin ini umumnya tidak menyebabkan depresi pernapasan yang fatal. Adapun keunggulan utama benzodiazepin yaitu toksisitasnya rendah, aktivitas secara oral, tidak menginduksi sistem enzim hepatik, dan sebagian besar dimetabolisme oleh oksidasi di hati. Mekanisme kerja benzodiazepin ini yaitu yang pertama pelepasan GABA, di mana GABA dilepaskan dari terminal saraf dan berikatan dengan reseptor GABA. Yang kedua, aktivitas reseptor. Aktivitas reseptor meningkat konduktansi ion klorida pada neuron. Yang ketiga, ikatan benzodiazepin, di mana berikatan dengan GABA situs modulasi reseptor benzodiazepin pada kompleks GABA kanal klorida. Selanjutnya, perubahan konformasi. Terjadi perubahan konformasi meningkatkan afinitas ikatan GABA. Yang kelima, potensi efek, di mana efek GABA pada konduktansi klorida membran neuronal meningkat secara keseluruhan. Subunit reseptor dan efek benzodiazepin, di mana subunit alfa plus beta subunit berperan dalam merespon GABA untuk meningkatkan konduktansi klorida yang menghasilkan aktivitas dasar GABA. Sementara kombinasi subunit alfa plus beta plus gamma 2 sangat dibutuhkan agar reseptor dapat merespon benzodiazepin secara penuh. Lebih lanjutnya, subunit alfa-2 secara khusus terlibat dalam memberikan efek klinik berupa ansiolitik dan relaksasi otot. Di sisi lain, subunit alfa-1 berperan penting dalam mediasi efek sedatif, amnesia, serta berfungsi sebagai antikonvulsan. Efek farmakologi benzodiazepin. Pertama, sedatif dan hipnotik. Berfungsi menekan aktivitas sistem saraf pusat untuk mengatasi insomnia dengan perbedaan berdasarkan durasi kerja obat. Kemudian, ansiolitik, di mana mengurangi kecemasan dengan menargetkan subunit 2 biasanya digunakan untuk terapi kecemasan berat dalam jangka waktu 2 hingga 4 minggu. Yang ketiga, antikonvulsan, digunakan sebagai penanganan untuk status epileptikus melalui pemberian intravena. Contoh obatnya adalah diazepam dan lorazepam. Yang keempat, amnesia anterograd, di mana menimbulkan efek amnestik saat diberikan secara intravena dan menyebabkan pasien tidak mengingat prosedur medis yang tidak menyenangkan. Yang kelima, relaksasi otot, membantu mengendurkan otot melalui reseptor yang mengandung subunit alfa-2 di sistem saraf pusat. Efek samping dari benzodiazepin yang pertama yaitu toleransi dan ketergantungan risiko pada pengguna kronik, kantuk dan kebingungan atau yang paling umum, ataksia pada dosis tinggi mengganggu koordinasi motorik halus, misalnya pada saat mengemudi. Yang selanjutnya, gangguan kognitif, di mana penurunan memori jangka panjang dan retensi pengetahuan baru. Kontraindikasi benzodiazepin, yaitu pada kehamilan dapat menyebabkan kelainan janin. Contoh obatnya ada flurazepam, sepenuhnya kontraindikasi. Kemudian gangguan hati dan ginjal berat, anak-anak hiperaktif, dan glaukoma sudut tertutup. Jenis-jenis benzodiazepin, di mana benzodiazepin ini dimetabolisme di hati menjadi metabolit aktif. Metabolit aktif ini seringkali memiliki waktu paruh eliminasi yang lebih panjang daripada obat aslinya. Contoh obatnya ada midazolam,
lorazepam intravena, diazepam intravena, flurazepam, dan lormetazepam. Berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa benzodiazepin ini merupakan golongan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dengan meningkatkan efek neurotransmitter GABA, sehingga memberikan efek sedatif, ansiolitik, hipnotik, antikonvulsan, relaksasi otot, dan amnesia anterograd. Obat ini memiliki toksisitas yang relatif rendah dan banyak digunakan dalam terapi kecemasan, insomnia, serta penanganan kejang. Namun, penggunaan benzodiazepin ini harus dilakukan dengan hati-hati karena di metabolisme di hati dan memiliki beberapa kontraindikasi seperti kehamilan, gangguan hati dan ginjal berat, serta glaukoma sudut tertutup akut. Sekian pembahasan materi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.